yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Kalam dengan baik. Perkenalkan, nama saya Reni Arfiani dengan NIM 253171019 dari program studi Tadris Biologi kelas 2A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil pembahasan mengenai 5 materi pokok dalam ilmu kalam, yaitu aliran Qadariyah dan Jabariyah, Al-Ushul Al-Khamsah Mu'tazilah, teologi progresif Muhammad Abduh, teologi regresif Muhammad bin Abdul Wahab, serta teologi pembebasan Hasan Hanafi. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita mengenai perkembangan pemikiran teologi Islam dari masa ke masa. Pembahasan yang pertama adalah mengenai aliran Qadariyah dan Jabariyah. Kedua aliran ini merupakan dua aliran teologi Islam yang memiliki pandangan berbeda tentang hubungan antara kehendak Allah dengan kebebasan manusia dalam bertindak. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan atau kehendak sendiri dalam menentukan pilihan hidupnya. Menurut aliran ini, manusia diberi akal dan kemampuan oleh Allah sehingga berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab penuh atas semua perbuatannya. Jika seseorang berbuat baik, maka ia berhak mendapatkan pahala. Jika ia melakukan keburukan, maka ia akan menerima dosa sesuai dengan amal yang dilakukan. Tokoh yang dikenal sebagai pelopor aliran ini adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Di sisi lain, terdapat aliran Jabariyah yang memiliki pandangan berbeda. Jabariyah meyakini bahwa seluruh tindakan manusia telah ditentukan oleh Allah. Dalam pandangan ini, manusia dianggap tidak memiliki kebebasan yang mutlak karena segala sesuatu sudah berada dalam kehendak dan ketetapan Allah. Tokoh utama dari aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Menurut saya, kedua aliran ini sama-sama berusaha menjelaskan hubungan antara kekuasaan Allah dan tindakan manusia, tetapi keduanya berada pada posisi yang cukup ekstrim. Qadariyah terlalu menekankan kebebasan manusia, sedangkan Jabariyah terlalu menekankan takdir. Karena itu, dalam perkembangan pemikiran Islam muncul pandangan yang lebih seimbang, yaitu manusia tetap memiliki kewajiban untuk berusaha dan bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai manusia kita harus berusaha semaksimal mungkin tanpa melupakan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Al-Usul Al-Khamsah atau 5 prinsip pokok ajaran Mu'tazilah. Mu'tazilah dikenal sebagai salah satu aliran teologi Islam yang sangat mengedepankan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Prinsip pertama adalah At-Tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Maha Esa dan tidak dapat disamakan dengan makhluknya dalam bentuk apapun itu. Prinsip kedua adalah Al-Adil atau keadilan Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah Maha Adil sehingga tidak mungkin menzalimi manusia. Oleh sebab itu, manusia diberikan kebebasan memilih perbuatannya sendiri dan mempertanggungjawabkan semua amal yang dilakukannya. Prinsip ketiga adalah Al-Wa'ad wa Al-Wa'id,
yaitu keyakinan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya berupa pahala bagi orang yang taat dan hukuman bagi orang yang melakukan kemaksiatan apabila tidak bertobat. Prinsip keempat adalah al-manzilah baina al-manzilatain. Menurut prinsip ini, seseorang yang melakukan dosa besar tidak dapat langsung disebut sebagai mukmin maupun kafir, tetapi berada pada posisi di antara keduanya. Prinsip kelima adalah al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, yaitu kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Menurut saya, kelima prinsip ini menunjukkan bahwa Mu'tazilah sangat mengedepankan rasionalitas dan tanggung jawab moral manusia. Walaupun demikian, sebagian ulama mengkritik pendekatan Mu'tazilah karena dianggap terlalu mengutamakan akal sehingga dalam beberapa hal dinilai kurang sesuai dengan pemahaman mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Mu'tazilah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual dan diskusi ilmiah dalam sejarah Islam. Pembahasan ketiga adalah mengenai teologi progresif Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh pembaru Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam modern. Beliau berpendapat bahwa kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan karena umat Islam terlalu terikat pada sikap taklid atau mengikuti pendapat lama tanpa melakukan kajian dan pemikiran yang kritis. Menurut Muhammad Abduh, akal dan wahyu berasal dari Allah, sehingga keduanya tidak mungkin bertentangan. Karena itu, umat Islam didorong untuk memanfaatkan akal dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan ajaran agama. Selain itu, Muhammad Abduh juga menolak pandangan fatalisme yang membuat manusia hanya pasrah terhadap keadaan. Beliau mengajarkan bahwa manusia harus berusaha mengubah kehidupannya melalui pendidikan, kerja keras, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut saya, pemikiran Muhammad Abduh masih sangat relevan hingga saat ini. Di era modern, umat Islam perlu terus belajar dan berkembang agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, teologi progresif Muhammad Abduh mengajarkan bahwa agama dan kemajuan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai teologi regresif Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mengusung gerakan pemurnian ajaran Islam dengan tujuan mengembalikan praktik keagamaan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Fokus utama ajarannya adalah tauhid. Materi terakhir adalah mengenai teologi pembebasan Hasan Hanafi. Hasan Hanafi merupakan seorang pemikir Muslim kontemporer yang menawarkan konsep teologi pembebasan sebagai upaya menjadikan agama lebih dekat dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Menurut beliau, teologi tidak cukup hanya membahas persoalan ketuhanan secara teoritis, tetapi juga harus mampu menjadi solusi bagi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan keterbelakangan. Beliau berusaha menghubungkan warisan intelektual Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat modern melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Dalam pandangannya, agama harus menjadi kekuatan yang mendorong perubahan sosial dan membela kelompok masyarakat yang lemah. Menurut saya, gagasan Hasan Hanafi memberikan perspektif baru bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya diterapkan dalam ibadah ritual. Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam merupakan
cabang ilmu yang terus berkembang mengikuti dinamika pemikiran umat Islam. Setiap tokoh maupun aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan hubungan antara Allah, manusia, dan kehidupan. Aliran Qadariyah dan Jabariyah memperdebatkan persoalan kebebasan manusia dan takdir. Mu'tazilah menghadirkan pendekatan rasional melalui 5 prinsip pokoknya. Muhammad Abduh menawarkan pembaruan pemikiran Islam yang selaras dengan perkembangan zaman. Muhammad bin Abdul Wahab menekankan pentingnya pemurnian akidah dan tauhid, sedangkan Hasan Hanafi berusaha menghubungkan teologi dengan perjuangan sosial dan kemanusiaan. Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa perbedaan pemikiran tersebut merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperluas wawasan dan memperkuat sikap kritis dalam memahami ajaran agama. Dengan demikian, pemaparan yang dapat saya sampaikan, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian.